Denmark. Membicarakan negara satu ini pasti tidak terlepas dari sistem pemerintahannya yang juga termasuk ke dalam negara dengan pemerintahan monarki. Wilayah Denmark berada paling selatan dari negara Skandinavia. Secara konstitusional nih guys, Kerajaan Denmark merupakan negara kesatuan yang terdiri dari Denmark dan wilayah otonom Samudra Atlantik Utara. Terdiri dari Kepulauan Faroe dan Greenland. Secara geografis nih guys, total luas wilayah negara ini sekitar 42.933 km persegi. Uniknya lagi luas tersebut belum termasuk Kepulauan Faroe dan Greenland. Nah, jika ditambah wilayah kedua pulau tersebut, luasnya menjadi 2.220.930 km persegi. Dengan luas tersebut terdapat 5.824.857 jiwa, serta 52.110 jiwa di Kepulauan Faroe, dan 56.081 jiwa di bagian Greenland. Denmark juga dianggap seperti negeri dongeng. Pada tahun 2021, negara ini masuk dalam urutan ketiga sebagai negara paling bahagia di dunia. Sedangkan di tahun ini, naik menjadi urutan kedua guys. Denmark berhasil dong bersaing dengan negara-negara yang juga bahagia. Skor yang diperoleh negara ini adalah 7,6. Banyak hal yang mempengaruhi setiap negara sehingga penduduknya merasa bahagia. Jadilah negeri tersebut negeri yang bahagia. Padahal nih pajak yang ditetapkan negara ini terkesan tinggi loh. Sekitar 52,07% dari penghasilan mereka. Namun hal itu tak membuat penduduknya merasa tertekan. Sebab fasilitas seperti akses kesehatan berkualitas bahkan dipercaya jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat, Swiss, Kanada, Jepang, dan Jerman guys. Selain itu setiap warga Denmark juga akan memperoleh fasilitas mulai dari pendidikan gratis, tunjangan anak hingga berusia 18 tahun, biaya persalinan, angkutan umum, fasilitas publik dan ruang publik, sampai wahana rekreasi terpelihara dengan baik loh. Wah, enak bener ya jadi penduduk negara ini. Iya, pemerintahan Denmark juga berbentuk monarki, yang mana pemerintahannya raja atau ratu guys. Ratu yang memerintah sekarang adalah Ratu Margaret II. Bahkan negara Denmark merupakan kerajaan tertua di dunia guys. Dengan gaya hidup yang menekankan pada pendidikan, budaya, dan program sosial. Untuk berkenalan lebih lanjut dengan negara ini, banyak hal yang bisa ditemui di negara ini yang tidak dimiliki negara lainnya loh. Bahkan, Denmark telah menduduki posisi kedua sebagai negara paling bahagia di dunia. Sebagai negara kerajaan, Denmark tidaklah seterkenal Inggris, namun negara monarki ini menjadi yang tertua. Kerajaan yang masih bertahan sampai sekarang. Garis keturunannya bertahan sejak tahun 900 Masehi loh guys. Wah, lebih dari 1000 tahun silam ya. Memiliki satu pemerintahan pusat dan 98 munisipalis dan subdivisi administratif sebagai pemerintah daerah. Ibu kota negara ini terletak di kota Copenhagen. Kota ini menjadi pusat komersial utama di Denmark guys. Meski Denmark bukan negara kepulauan, tapi ternyata mereka punya pulau terbesar di dunia loh. Iya, Pulau Greenland dengan luas sekitar 2,1 juta kilometer persegi. Pulau ini terletak di sebelah timur Laut Kanada. Meski bertindak sebagai daerah otonom, tetap saja Pulau Greenland berada di bawah kekuasaan Denmark.
penduduknya hanya mencapai sekitar 57.000 penduduk. Ini menjadi salah satu wilayah dengan kepadatan paling rendah di dunia, guys. Budaya jalan kaki di beberapa negara luar itu memang sudah menjadi hal lumrah ya, tak terkecuali Denmark. Di negara ini paling asyik loh jika berjalan-jalan, soalnya nggak akan ketemu deh yang namanya macet. Malahan hanya akan ada sekumpulan berjalan kaki. Di ibu kota negara ini yaitu Copenhagen, sudah disiapkan jalan khusus bagi pejalan kaki. Bahkan bisa sambil berbelanja. Soalnya di sepanjang jalur terdapat toko di kanan kiri, guys. Jalan khusus pejalan kaki ini bernama Jalan Storgade dengan panjang total 3,2 km dan paling terpanjang loh di dunia. Apalagi nih katanya negara ini juga bebas dari korupsi. Pasti kamu bertanya-tanya kan, rahasia apa sih yang dimiliki negara Denmark sehingga bersih dari korupsi? Ternyata di negara ini terdapat lembaga ombudsman bernama Folketingets Ombudsman atau Danish Parliamentary Ombudsman, berdiri sejak tahun 1955 yang berfungsi sebagai pemerhati transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pemerintahan. Bertanggung jawab menjadi pengawas, penasihat, dan penyidik apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Namun semua hal juga bergantung pada penegak hukum. Jadi gak ada tuh pejabat-pejabat korupsi seperti di Indonesia. Ups, jangan kenceng-kenceng, antar tikus berdasi pada denger. Nah, berdasarkan laporan dari Copenhagen Post, Denmark menempati ranking pertama negara paling sedikit korupsi skor yang berhasil dicapai sebanyak 88. Dan faktanya lagi pejabat di negara Denmark jauh dari kemewahan. Jadi mereka nggak butuh suap hanya untuk gaya hidup, guys. Keren banget kan? Paling uniknya lagi nih orang-orang Denmark doyan banget loh minum kopi. Dilansir dari laman World Atlas bahwa warga Denmark mengonsumsi sekitar 8,7 kg kopi per orang per tahun atau sekitar 1,5 cangkir per hari. Padahal nih harga kopi di Denmark adalah salah satu minuman dengan harga termahal di dunia. Yang namanya doyan, semahal apapun akan didapatkan. Selain pejalan kaki yang akan kamu temui di Denmark nih, budaya bersepeda juga hal lumrah loh di sini. Bahkan nih guys, hanya sekitar 4 dari 10 orang loh yang memiliki mobil. Sedangkan jumlah orang yang memiliki sepeda ada sekitar 9 dari 10 orang. Wah, lebih banyak yang memiliki sepeda daripada kendaraan mobil ya guys. Dilansir dari Cycling Embassy, sekitar 75% lalu lintas sepeda di Denmark tetap berjalan selama musim dingin. Nah faktanya nih, warga Denmark bersepeda bukan sekedar olahraga atau bersenang-senang loh guys, namun untuk menjalankan aktivitas normal sehari-hari. Sekitar 63% penduduk Denmark bersepeda menuju tempat kerja, sekolah, atau keperluan lainnya. Ya pasti nggak mau kalah dong dengan tim yang lain. Nah, informasi tambahan dari Mimin nih, tim Dynamite menjadi legenda pada tahun 1980-an. Dan untuk kamu pendukung timnas Denmark, pasti udah nungguin terus tim satu ini yang bernama Tim Dynamite dan meledak di Piala Eropa 1992.